terjadi banyak sekali naiknya eskalasi aksi, eskalasi demo, naiknya kemarahan rakyat yang akan kita sikapi menjadi pernyataan kita bersama sebagai aktivis yang terus berjuang bersama rakyat. Kita kebetulan di sini ada saya Antonius Danar, ada Bung Surya Wijaya dari Bandung, dulunya aktivis Unpad Bandung, ada Bung Ubed, ya kan, di Bandung, dulu aktivis SMP Jakarta, ada Bung Rey, dulu aktivis Ciputat, ya kan, daerah Putih, ada satu lagi Gus Priyadi, ya kan, dari Jogja. Tapi belum sampai. Kita akan memulai konferensi pers kita ini, mungkin dibuka dulu pandangan umum kenapa kita harus melakukan pernyataan sikap. Pernyataan sikap sendiri sebetulnya kita sudah sebar 2 hari yang lalu ya, sudah kita sebar 2 hari yang lalu. Itu ada ratusan aktivis dari seluruh Indonesia yang mendukung sikap dan pernyataan terhadap kondisi bangsa terkini. Mungkin waktu kita persilakan dulu dengan Bung Ubed dulu. Baik, teman-teman sekalian yang dan kita hargai bersama ya. Terima kasih untuk semua kehadirannya. Pertama, hari ini saya kira tidak ada satupun warga negara yang hatinya tidak tersayang dan matanya tidak meneteskan air mata ketika melihat anak bangsa dilindas oleh kendaraan taktis yang luar biasa, dan istilah itu menjadi berita internasional dan mencoreng nama bangsa ini dan membuat gerakan menjadi begitu besar. Itu terjadi karena ada proses awal yang sebetulnya memicu munculnya gerakan masyarakat dan mahasiswa, rakyat, dan semua yang terjadi karena kepongahan yang ditunjukkan oleh elit politik yang ada di DPR dengan narasi yang justru provokatif, narasi yang justru merendahkan rakyat, dan kegagalan anggota DPR merespon aspirasi yang sangat kritis dan cukup mendalam dari publik sampai muncul narasi tentang bubarkan DPR. Sebetulnya narasi bubarkan DPR itu bukan dalam makna tekstual, tetapi itu adalah sebuah pernyataan sangat mendalam bahwa publik sudah sangat muak dengan performa politik yang terus mempertunjukkan kekuasaan yang arogan, yang koruptif, yang manipulatif, dan yang lain. Jadi akar persoalannya mesti kita lihat di situ. Nah, kemudian situasi itu ketika publik sudah marah tanggal 25 karena akibat dari kepongahan elit politik di DPR itu, lalu kemudian gerakan meluas dan presiden membuat pernyataan. Nah, menarik kita cermati, pernyataan presiden itu pagi hari dan itu meluas di seluruh media untuk menenangkan publik agar tidak melakukan gerakan luas. Tetapi narasi simpati presiden itu menurut saya kurang, dan kami diskusi tidak menyentuh persoalan yang sesungguhnya, tidak menjawab akar persoalan yang ada saat ini. Karena banyak problem kan yang ada di Republik ini. Ada persoalan ekonomi, persoalan korupsi yang luar biasa, persoalan demokrasi yang memburuk, dan seterusnya. Jadi problemnya sangat sekian banyak itu, tapi dijawab oleh presiden dengan narasi yang normatif, dan justru narasi itu kemudian kan tidak meredakan situasi. Kami melihatnya seperti ada powerless. Tapi itu presiden sudah berikhtiar untuk menghentikan, tapi rakyat ternyata tidak bisa berhenti untuk menyatakan sikapnya, dan kemudian menjadi eskalasi makin naik ketika kemudian represi aparat yang
akibatnya kemudian salah satu warga bangsa Afan dari teman-teman Ojol telah kami sebut dilindas itu. Karena proses ketika ditabrak itu udah berhenti dia. Harusnya kalau sadar bahwa di depannya adalah manusia, mestinya mundur lalu ngambil posisi. Tapi ini lanjut. Itu ada sisi semacam, kalau dalam logika hukum mungkin bisa disebut kesengajaan. Karena sudah tahu ada manusia tapi jalan terus. Nah, peristiwa itu memicu gelombang besar demokrasi di mana-mana. Secara sosiologis politik situasi itu muncul karena memang kegagalan elit untuk menjelaskan kepada publik secara rasional dan mampu memenuhi dahaga publik. Jadi komunikasi politik elit termasuk istana gagal untuk meredakan keadaan. Dan pertanyaan kemudian, siapa yang paling bertanggung jawab dengan situasi ini? Yang paling dekat dengan praktek represi yang berdampak pada korban kemanusiaan itu, ya adalah aparat kepolisian. Karena itu kami concern bahwa ini ada persoalan serius di aparat kepolisian yang harus kita nyatakan secara tegas. Karena Presiden responnya tidak tegas. Kan dalam strategi komunikasi politik, apalagi istana, mestinya Presiden melakukan semacam corrective action. Jadi ketika ada kesalahan langsung melakukan tindakan keras untuk menghukum kesalahan itu. Tapi nggak ada tuh narasi hukuman Presiden secara tegas. Misalnya ada penyampaian bahwa akan ditindak secara hukum, ya kan? Dan ternyata ada 7 orang ya, 7 orang yang ada di kendaraan taktis itu, lalu fotonya menyebar di media massa dan media sosial. Kita menemukan ada respon negatif dari media sosial bahwa wajah-wajah yang ada disebutkan itu sebagai pelaku di dalam mobil taktis itu ada di antara mereka yang seperti bukan anggota yang ada di dalam kendaraan itu. Bahkan ada yang menyatakan bahwa itu mirip seseorang yang menjadi terpidana kasus lain gitu dan lain-lain. Mengapa muncul narasi itu? Kenapa muncul publik curiga? Karena publik sudah terlalu sering dimanipulasi oleh elit, bahkan oleh lain termasuk aparat. Karena narasinya, produksi narasi itu narasi yang manipulatif misalnya. Terlalu banyak bahasa to the point-nya, mungkin terlalu banyak kebohongan dari kekuasaan sehingga rakyat, elit politik ngomong itu tidak percaya. Pun ditunjukkan wajahnya pun tidak percaya. Masih publik masih, oh ini jangan-jangan wajah dari orang yang tidak. Karena kan di dalam mobil taksi sudah kelihatan orangnya. Apakah betul 7 orang dipanggil itu adalah orang yang ada di dalam kendaraan taktis? Jadi ini saya kira perlu dicermati. Karena ini bukan persoalan sederhana. Peristiwa ini persoalan kemanusiaan universal. Dan Indonesia dilihat sebagai negara di dunia yang kita prediksi dengan kuat, indeks demokrasi kita, indeks hak asasi manusia kita akan anjlok dengan peristiwa ini. Nah, karena itu kami akan mengambil sikap mempertegas pernyataan. Nanti teman-teman yang akan menyampaikan ada beberapa poin penting. Dan ini saya menjelaskan argumen-argumen pokoknya. Dan tentu bingkai besarnya argumen konstitusional, argumen demokrasi, argumen hak asasi manusia. Karena itu kami aktivis 98 dari beragam profesi dan dari banyak daerah. Sebetulnya yang 100 lebih atau 98 yang ikut tanda tangan atau ada dalam namanya di dalam rilis itu ada di berbagai daerah yang semuanya mendukung agenda ini. Dan ini bentuk bahwa kami tidak diam terhadap praktek kekuasaan yang kemudian menindas, merepresi dan bahkan mengakibatkan jatuhnya korban yang ada. Dan ternyata korbannya juga adalah rakyat kita yang saya kira kalau ingat apa kita jadi karena itu kami akan bersikap dan kami juga memberikan dukungan substansial bagi teman-teman mahasiswa,
kemudian kelompok-kelompok kritis yang lain, cendekiawan, para demonstran, yang mereka sebenarnya bersuara bukan ingin melakukan tindakan kekerasan. Kekerasan itu terjadi karena ada represi. Jadi apa yang dilakukan oleh para demonstran itu menyuarakan sesuatu yang sebetulnya